Oke, kita lanjut ke nomor 27. Dalam jangka panjang, kurva Phillips itu akan menjadi seperti apa karena apa? Itu pertanyaannya. Nah, kurva Phillips itu adalah kurva yang menghubungkan adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Logikanya itu kayak gini. Kalau misalnya terjadi inflasi, perusahaan kan semangat produksi kan. Kalau mereka semangat produksi, berarti mereka narik tenaga kerja banyak-banyak, otomatis pengangguran turun. Nah, dari penjelasan singkat itu kita bisa bilang kalau dalam jangka pendek, kalau harga naik atau terjadi inflasi, pengangguran akan turun dan sebaliknya. Nah, tapi dalam jangka panjang, ketika semua sumber daya kita sudah alokasikan gitu, nah kalau misalnya harga naik, itu penganggurannya itu dia tidak akan berkurang. Kenapa gitu? Karena ya penganggurannya itu memang udah benar-benar pada titik yang terendah. Jadi kayak gitu, nggak bisa diturunin lagi penganggurannya. Karena dalam ekonomi dia selalu ada pengangguran friksional dan struktural. Nah, makanya kurva Phillips dalam jangka panjang itu dia bentuknya vertikal. Nah, karena sumber daya ekonomi sudah digunakan maksimal, penganggurannya sudah paling minimum, jadi nggak bisa diturunin lagi penganggurannya. Tidak ada trade-off inflasi dan pengangguran. Ini terjadi karena adanya full employment atau kesempatan kerja penuh. Jadi 27 jawabannya D. 28. Kalau misalnya bank punya 5.000 di depositnya, cadangannya itu 500. Yang mana itu yang benar? Pertanyaannya. Kita lihat. Nah, ada yang namanya reserve ratio. Jadi rasio cadangan itu rumusnya adalah cadangannya dibagi deposit. Cadangannya kan tadi 500. Depositonya itu ada 5.000, berarti kan 10% kan? Bukan 10, beda ya. 10 sama 10% itu beda. Nah, kemudian money multiplier itu kan 1 dibagi reserve ratio. Jadi 1 bagi 0,1 itu 10 jawabannya. Nah, maksimum money supply maksudnya uang yang bisa di-lend keluar dari bank. Kan tadi bank punya 5.000 deposito, ditahan 500. Berarti yang bisa disalurin keluar itu kan 4.500. Bukan bukan 5.000 ya. Nah, terus kita belum belum tentu bank itu melakukan kebijakan kontraktif karena kita tidak bisa bandingkan dengan reserve requirement sebelumnya atau yang akan datang. Kayak gitu. Kemudian, nah kurva yang menunjukkan keterkaitan antara income dan quantity demanded adalah jawabannya langsung aja adalah kurva angle. Kurva angle itu dia bentuknya kayak gini. Jadi melalui kurva angle kita bisa tahu apakah barang itu barang normal atau barang inferior. Kita lihat di sini, suatu barang dikatakan normal kalau pendapatan naik, barang yang diminta juga naik. Kita lihat kalau pendapatan naik dari 10 ke 20, maka dia hamburger yang diminta naik dari 5 ke 10. Tapi kalau pendapatannya naik dari 20 ke 30, hamburgernya itu sudah jadi barang inferior karena justru dia akan berkurang dari 10 ke 5, kayak gitu. Kemudian nomor 30. Nah, ini perusahaan membayar bunga atas hipotek dengan nilai 60 juta, pokoknya 60 juta, tingkat bunganya 8%. Jangka waktu 5 tahun setiap tanggal 1 April. Oke, 1 April. Pada 31 Desember 2010 perusahaannya udah bayar belum bunganya? Belum kan? Karena kan dia bayarnya setiap 1 April. Jadi dari 1 Januari 2010 ke 31 Desember 2010. Dia bayarnya di 1 April 2010. Otomatis ada bunga yang belum dibayar dari 1 April 2010 ke 31 Desember 2010. Makanya dia buat jurnal penyesuaian sebesar ini. Beban bunga 3.600.000 pada utang bunga 3.600.000. Kalau perusahaan tidak menggunakan jurnal pembalik, maka jurnal yang dibuat untuk 1 April 2011 adalah, nah, jawabannya itu adalah D. Kenapa jawabannya D? Karena gini. Nah, pada 1 April 2011, perusahaan harus membayar bunga yang terbagi kayak gini. Dari 1 April sampai 31 Desember 2010 ada bunga yang terutang sebesar 60 juta dikali 8% dikali 9 per 12. 9 itu dari jumlah bulan dari 1 April ke 31 Desember. Jawabannya 3,6 juta. Nah, ini kalau misalnya di 2010 memang dia jadi beban bunga. Tapi kalau dia ke 2011 kan karena nggak dibayar di 2010 3,6 jutanya, makanya dia jadi utang bunga. Kemudian dari 1 Januari 2011 ke 1 April 2010, maaf, 1 Januari 2011 ke 1 April 2011.
bunga yang jadi beban di periode berjalan. Karena masih di periode berjalan, makanya dia kita catat sebagai beban ya. Kalau misalnya dia di masa lalu, kita catatnya dia sebagai utang. Kalau nggak pakai jurnal pembalik, emang kayak gitu. Jadi dari 1 Januari 2011 ke 1 April 2011, dia itu bunganya 60 juta dikali 8% kali 3/12. 3 itu dari 1 Januari 2011 ke 1 April 2011, 1,2 juta. Nah, otomatis saat 1 April ini kan perusahaan bayarnya 4.800.000 kan. 3,6 juta tambah 1,2 juta. Kasnya berkurang 4.800.000. Nah, kemudian utang bunganya berkurang di debit 3,6 juta dan beban bunga di periode berjalan bertambah 1,2 juta. Nah, jadi jawabannya itu utang bunga debit 3,6 juta, beban bunga debit 1,2 juta, kasnya itu kredit 4,8 juta. Oke, jadi sekian pembahasan throughout kali ini teman-teman. Semoga teman-teman mengerti apa yang kita diskusikan barusan. Ya, semoga TO ini bermanfaat lah meskipun soalnya hanya sedikit ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih semuanya.